Khidmah itu bahasanya ada dua sebetulnya. Ada yang formal, kemudian ada yang non formal. Nah, yang formal ini jelas bagaimana ketika dalam sebuah Kemudian kita bedah kata hanya dari tema ini, yaitu khidmah. Kalau dari kata bahasa Arab, khidmah itu kira-kira artinya apa, Gus? Iya, Gus. Silakan lagi. Kalau kata khidmah ini adalah, kalau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah pengabdian. Itu sangat relevan dengan sambungan yang di awal tadi, bahwasanya memang kalau aktual yaitu tentang relevansi dari kapasitas seseorang. Kalau tentang khidmah adalah bagaimana seseorang ini memahami fitrahnya untuk berkhidmat. Karena kita tahu bahwasanya manusia adalah makhluk sosial, maka khidmah ini adalah sebuah pilihan yang tidak bisa ditolak. Wajib bagi manusia untuk berkhidmah, apapun bahasanya, entah itu pengabdian secara bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang lain, tapi yang jelas manusia ini akan terlihat saling bermanfaat ketika dia saling melayani. Maka manusia yang tidak mau melayani, sejatinya dia yang tidak menyadari fitrah dari manusia itu sendiri. Itu adalah sebutan tentang khidmat, dan itu sangat nyambung sekali dengan aktualisasi. Ini nanti dari Mas Amin langsung bisa menambahkan, karena beliau ini pakarnya khidmat. Luar biasa beliau ini. Kalau mungkin dari Gus apa Ustadz nih? Oh, Kang Amin ya. Guru besar disingkat Gubis. Gubis. Ya, guru besar atau Gubis. ya, saya menilai bahwa untuk seputar tentang khidmah, khidmah itu bahasanya ada dua sebetulnya. Ada yang formal, kemudian ada yang non formal. Nah, yang formal ini jelas bagaimana ketika dalam sebuah tatanan, baik yang sifatnya pemerintahan, organisasi atau yang lain, di situ sebetulnya sudah ada garis-garis khidmah yang secara tertulis atau tersurat sudah digariskan di dalam keseluruhan daripada mungkin PDPRT atau aturan-aturan organisasi. Nah, yang menjadi persoalan adalah konsep khidmah di dalam masyarakat umum, yang tentunya kita menyadari bahwa belum semua anggota masyarakat, belum semua anggota organisasi atau santri, terlebih-lebih pada zaman sekarang, menyadari sebetulnya khidmah ini adalah fitrah. Tadi yang disampaikan oleh Gus Hakim betul, bahwa salah satu fitrah kita ini adalah khidmah. Bagaimana kemudian setiap manusia ini menempatkan posisi khidmahnya kemudian kepada siapa, dan kemudian di dalam hal apa, misalnya hal formal atau non formal. Nah, jadi seputar khidmah ini menurut saya di luar dari teori yang baku, tentu khidmah ini bukan sebuah pilihan, tetapi khidmah ini adalah sebuah kewajiban, tergantung bagaimana kita menyadari. Jadi semakin kesadarannya itu tinggi, maka khidmah yang akan dilakukan di semua tempat, baik itu sekali lagi di organisasi atau di luar organisasi, maka khidmahnya ini akan semakin tinggi dan besar. Nah, sekali lagi, ada hal yang sangat mempengaruhi dalam khidmah ini adalah kesadaran. Tentunya kesadaran ini ada kaitannya dengan aspek-aspek yang lain yang insya Allah dalam malam hari ini juga akan kita bahas sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Demikian. Ya, terima kasih Guru Besar Ustadz Amin. Kalau di Padepokan Segoro Geni, itu khidmahnya apa kira-kira? Terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa melalui forum diskusi ini, Padepokan Segoro Geni itu sebetulnya ingin menggambarkan sebuah tempat di mana Gatot Kaca pada waktu itu ya, yang kita kenal sebagai seorang ksatria yang pilih tanding, yang juga sebagai tokoh dalam pewayangan. Gatot Kaca ini sebelum menjadi ksatria, dia digembleng, dia kemudian ditempa di sebuah kawah namanya Condro Timuka. Nah,
Padepokan Segoro Geni ini berawal dari sebuah kegelisahan sebetulnya. Sebuah kegelisahan yang mana melihat sisi kepemudaan yang akhir-akhir ini justru seringnya berkumpul-kumpul di dalam majelis-majelis atau kelompok-kelompok yang kurang bermanfaat, sehingga kemudian kami menginisiasi memakai nama yang mungkin menurut banyak orang ini rada aneh. Segoro Geni itu ada yang mengatakan neraka, segoro itu ya laut, geni itu ya apalagi segaranya geni kan begitu. Nah, Panas, Pak. tetapi ya ada yang mengatakan panas. Tetapi kami mencoba dari sisi lain bahwa kalau kita lihat filosofi dari segoro itu kan tidak ada laut tanpa air. Nah, di mana ada laut pasti kan di situ ada air. Nah, sifat daripada air itu ini ada sebetulnya falsafah kehidupan. Air itu bisa bertempat di mana saja dan bisa menyesuaikan tempatnya apa. Contoh misalkan gelas ini modelnya seperti ini, maka ketika kita kasih air, airnya akan membentuk seperti ini. Begitu Kalau juga airnya ketika diminum gini, Gus. kalau airnya diminum ini bisa menimbulkan kesegaran. Contoh seperti ini juga. Saya tidak itu kalau gitu. Ini perwakilan dari segoro. Ya. Jadi ada unsur airnya di sini. Yang perlu saya tekankan bahwa air sering kita dengar istilah air beriak tanda tak dalam. Kan begitu ya. Air tenang menghanyutkan, tetapi bukan badek tadi. Ini dari sisi yang lain bahwa sifat dari laut itu semakin ke tengah ternyata semakin kedalamannya semakin luar biasa. Ini akan menimbulkan banyak hal, di antaranya adalah gelombang besar. Kalau laut ini marah, kemudian dalam orang Jawa disebut Nyi Roro Kidul ngamuk, ini akan terjadi tsunami seperti di Aceh atau lain dan lain sebagainya. Kemudian sifat api ini secara umum kan panas. Tetapi perlu kita ingat bahwa seorang empu ketika akan membuat keris dengan bentuk yang begitu bagus atau membuat senjata, maka jalan satu-satunya adalah besi atau baja itu harus kemudian dibakar di api. Setelah kemudian dalam waktu yang lama kemudian barulah bisa dibentuk. Nah, kembali lagi ke masalah khidmah, bahwa sekali lagi khidmah di Padepokan Segoro Geni ini adalah rumah terkecil. Bagaimana kita menerjemahkan daripada salah satu Banom NU yaitu Pak Garnusa bergerak di bidang pencaksilat. Maka khidmah yang kita lakukan adalah sesuai dengan garis dari NU. Khidmah Padepokan Segoro Geni adalah implementasi daripada khidmah di Pak Garnusa. Tentu khidmahnya adalah yang paling utama adalah ngeladeni atau melayani terutama para pimpinan, para sesepuh, dan khidmah kepada organisasi yang sifatnya baik formal secara struktur ataupun secara kultur, yakni dengan para masyayikh, para pendekar yang sepuh. Kira-kira seperti itu.